Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sorting atau pengurutan, khususnya di dalam bahasa pemrograman C. Karena materi sorting atau pengurutan ini sangat banyak dan kompleks, maka saya akan baginya menjadi dua buah video pertemuan. Nah, di sini untuk pendahuluannya, pengurutan atau sorting dilakukan untuk mengurutkan kumpulan data record yang ada dalam sebuah larik atau array. Jadi pada konsepnya, sorting ini merupakan sebuah proses pengurutan data-data yang terdapat dalam sebuah array. Adapun data tersebut bisa diurutkan secara menaik atau ascending dan menurun atau descending. Kemudian untuk contohnya di sini pengurutan secara ascending atau pengurutan secara menaik. Di sini saya mempunyai sebuah array dengan 10 indeks yang dimulai dari 0. Nah, pengurutan ascending ini di mana nilai akan diurutkan dari nilai terkecil terlebih dahulu. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sebaliknya untuk pengurutan secara descending merupakan pengurutan yang mana untuk nilainya itu dimulai dari nilai yang terbesar dalam sebuah array. Kemudian untuk konsep pengurutan tersebut memiliki beberapa metode. Di antaranya yang pertama adalah metode penyisipan atau insertion sort. Yang kedua ada metode seleksi atau selection sort. Yang ketiga ada metode gelembung atau bubble sort. Dan yang keempat ada metode urut cepat atau quick sort. Mungkin untuk bubble sort dan quick sort ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama di sini ada insertion sort. Metode penyisipan atau insertion sort ini adalah metode pengurutan yang mengambil data sisip pada data yang diurutkan dan menggeser data yang lebih besar dari data sisip agar data sisip dapat ditempatkan pada tempat yang benar. Nah, jadi pada konsepnya di sini untuk insertion sort, data pada sebuah array tersebut akan dibandingkan terlebih dahulu. Kemudian jika nilai sebuah data itu memenuhi, misalkan di sini saya akan mengurutkan secara ascending atau menaik. Jika data yang kedua itu lebih kecil dari data yang pertama, maka data yang kedua tersebut akan disisipkan dan dimasukkan di sebelum data yang pertama. Jadi seperti itu agar nilai pada sebuah array tersebut dapat tersusun. Agar tidak pusing di sini saya jelaskan. Misalkan saya mempunyai sebuah array di sini nilainya 34, 67, 23, 28, 98, 15, 89, 67, 28 dan 18. Nah, untuk metode insertion sort ini nilai pada indeks yang kedua atau jika di dalam pemrograman di sini indeks yang pertama. Nah, di sini data yang kedua akan dibandingkan dengan data yang pertama terlebih dahulu. Jadi, jika 67 ini lebih kecil dari 34, maka datanya akan disisipkan. Jika lebih besar atau sama dengan, maka datanya akan tetap. Di sini kebetulan 67 itu tidak lebih kecil dari 34, maka datanya akan tetap. Kemudian masuk ke baris selanjutnya. 23, apakah 23 itu lebih kecil dari 67? Jika iya, maka nilainya akan berpindah, disisipkan di nilai sebelum 67. Kemudian 23 tersebut akan dibandingkan kembali dengan nilai 34. Apakah 23 lebih kecil dari 24? Jika iya, maka nilai akan disisipkan kembali. Ya, seperti ini terlihat pada baris nomor 3. 23, 34, 67. Kemudian masuk ke indeks selanjutnya 28. Apakah 28 ini lebih kecil dari 67? Jika iya, maka nilai akan disisipkan. Masuk di sini. Kemudian dibandingkan kembali 28 apakah lebih kecil dari 34? Jika iya, maka akan disisipkan kembali di sini. Seperti dilihat pada baris kelima, 23, 28, maka nilainya sudah terurut. Nah, 28 dibandingkan kembali dengan 23, apakah 28 itu lebih kecil dari 23? Jika iya, maka disisipkan, jika tidak, maka nilainya akan tetap saja di sana. Jadi di sini jelaskan 23, 28, 34, 67. Kemudian untuk indeks-indeks selanjutnya itu kurang lebih sama, data yang ada di dalam indeks tersebut dibandingkan dengan data sebelumnya. Kemudian jika nilainya lebih kecil maka disisipkan, jika tidak maka nilainya akan tetap di sana. Seperti itu untuk konsep pengurutannya. Coba kita buka di dalam program di sini. Untuk notasinya, di sini di dalam kamus data saya deklarasikan dulu array dengan indeks 10, di mana untuk nilainya ini sama dengan contoh yang tadi kita jelaskan. Kemudian untuk counternya di sini in untuk variabel i, data sisip untuk menampung data sisipan, dan j. Kemudian masuk ke dalam algoritmanya, kita akan menggunakan perulangan di dalam insertion sort ini. For i sama dengan 1, ingat i sama dengan 1 di sini. I sama dengan 1, i lebih kecil dari 10 karena jumlah arraynya ada 10, i plus plus. Maka masuk ke dalam pengurutan data sisip sama dengan tab in i. Masuk j sama dengan i,
kurang 1. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah perulangan dengan notasi while di sini untuk kondisinya. While data sisip lebih kecil dari tab in J dan, nah di sini ada variabel logika, dan J lebih besar sama dengan 0 jika nilai Y masuk ke dalam program di dalamnya tab in J plus 1 sama dengan tab in J. Kemudian J sama dengan J kurang 1. Masuk ke dalam perulangan for kembali, tab in J tambah 1 sama dengan data sisip. Kemudian selesai. Ini ada konsep perulangannya. Bisa kita coba jelaskan di dalam whiteboard di sini untuk instruction sort. Di sini nilai arraynya adalah 34, 67, 23, 28, 98 dan seterusnya, seperti nilai yang sudah kita bahas tadi. Di sini kita akan jelaskan secara lebih rinci. For I sama dengan 1, I lebih kecil dari 10 I++. Di sini data sisip sama dengan tab in data sisip sama dengan, mohon maaf ya ini agak susah karena saya menggunakan mouse biasa. Data sisip sama dengan tab I. Tab I di sini I bernilai berapa? 1, berarti I berarti tab in 1. Nah, perlu diingat kembali bahwa indeks array dalam programan itu dimulai dari 0. Maka untuk tab in 1 di sini nilainya berapa? Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk data sisip sama dengan tab in I. I di sini bernilai 1, maka di sini 67 dimasukkan. 67. Kemudian J sama dengan I kurang 1. Nah, I ini bernilai 1, berarti I kurang 1 adalah 0. Jadi J ini bernilai 0. Kemudian masuk ke dalam perulangan while data sisip tadi dijelaskan berapa? 67. While data sisip lebih kecil dari tab in J. Nah, J ini bernilai berapa? 0, berarti tab in ke 0. Indeks ke 0 ini berapa? 37. Ini itu kurung ya. 67 lebih kecil dari 37, dan karena di sini ada operator logika, J ini berapa? 0 lebih besar sama dengan 0. Nah, perlu diingat kembali untuk konsep while, yaitu jika kondisi di dalam termenuhi, baru kita bisa masuk ke dalam program yang ada di dalamnya. Nah, di sini 67 lebih kecil dari 37, apakah benar? Ini tidak. Dan 0 lebih besar sama dengan 0, ini bernilai true atau ya. Nah, tetapi diingat kembali untuk operator logik dan ini berfungsi jika kedua buah kondisi ini bernilai true. Jika ada salah satu kondisi bernilai false, maka tidak akan masuk ke dalam program atau program tidak dapat dijalankan. Karena di sini while-nya bernilai false, yang ini, maka untuk tab in J tambah 1 sama dengan ini tidak kita jalankan. Kemudian di sini masuk tab in J plus 1, J itu bernilai berapa? Bernilai 0. Berarti tab in J plus 1 itu tab in indeks ke 1 berapa? 67. Itu sama dengan data sisip. Data sisip berapa? 67. Jadi untuk perulangan ini yang pertama itu data yang terdapat di dalam indeks ke 1 itu tidak mengalami perubahan urutan. Karena jika dilihat 34 lebih kecil dari, jika 67 itu tidak lebih kecil dari 63, maka kondisinya tidak terpenuhi. Kemudian nah, kita masuk ke perulangan selanjutnya. Karena di sini perulangan sudah selesai, maka masuk ke perulangan selanjutnya. Di sini berarti I sudah bukan 1, di sini berarti I itu sama dengan 2. Nah, I sama dengan 2. Di sini data sisip merupakan tab in 1, berarti di sini data sisip sama dengan tab in I. I-nya berapa? I-nya 2, berarti tab in pada indeks kedua. Di sini nilainya 27. Kemudian J sama dengan I kurang 1.
J di sini berarti I kurang 1. I-nya itu bernilai 2, dikurang 1 berarti 1. Kemudian masuk ke perulangan while. Data sisip berapa? Data sisip itu 27 lebih kecil dari tab in J. J-nya itu 1. Berarti di sini 67. Dari 67 dan J itu 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat, apakah 27 itu lebih kecil dari 67? Jawabannya berarti ya. Kemudian apakah 1 itu lebih besar sama dengan 0? Iya. Karena dua kondisi tersebut terpenuhi, maka kita akan masuk ke perulangan while. Di sini. While tab in J plus 1, J-nya itu berapa? J-nya itu 1, berarti tab in 2. Di sini masuk ke perulangan. Berarti indeks kedua 23. Itu 23 ya, maaf. 23 sama dengan tab in J. Tab in J itu berapa? 1, berarti sama dengan 67. 23 sama 27. Kemudian J sama dengan J kurang 1. J kurang 1 berarti nilainya 0. Nah, ini perulangan ini belum selesai. Masuk kembali while data sisip. Data sisipnya di sini berarti masih 23. Dan tab in J. J di sini sudah bernilai 0. Berarti tab in indeks ke 0 yaitu 34. Dan J lebih kecil sama dengan 0. Di sini J-nya berarti bernilai 0. Nah, kita lihat kembali apakah kedua kondisi tersebut terpenuhi? Ya, terpenuhi. Nah, di sini berarti tab in J plus 1. J plus 1 itu berarti di sini J-nya karena sudah 0 berarti 1. Nah, untuk 1 ini berarti sudah diganti ya. Bukan 67 lagi di sini, berarti 67 itu di indeks yang kedua dan di indeks yang ke-1 itu ada 23. Nah, kemudian di sini tab in J plus 1 berarti 23 sama dengan tab in J. Tab in J itu berapa? 0. Berarti indeks ke 0 itu 37. Nah, di sini konsep pengurutan itu dilakukan. Jadi nilainya itu ditukar dan disisipkan di sini. Nah, kemudian di sini J sama dengan J kurang 1. Di sini 0 kurang 1 jadi negatif 1. Kemudian nilainya bernilai fals dan perulangan yang ada dalam notasi while ini dihentikan. Barulah urutan tersebut. Nah, urutan indeks di sini berarti urutan indeksnya di sini itu sudah menjadi 23, 34 dan 67. Kemudian karena perulangan ini sudah selesai. Nah, kemudian tab in J plus 1, J ini bernilai berarti 1, berarti J dalam array kedua di sini 67. 67 itu sama dengan data sisip. Berarti 67 di sini sama dengan 27 untuk melakukan perulangan selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian perulangan akan dilakukan seperti konsep-konsep tersebut. Ketika perulangan tersebut sudah selesai semuanya, perulangan yang ada dalam notasi ini, maka untuk pencetakan nilai array tersebut di sini dilakukan menggunakan perulangan kembali. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, I plus plus, kemudian print F %D tab in 1. Ini seperti notasi pencetakan array sebelumnya. Seperti itu. Untuk konsep di dalam instruction sort cukup kompleks mungkin, tapi semoga dengan penjelasan ini dapat dimengerti oleh semua. Kemudian kita masuk ke konsep selanjutnya yaitu selection sort. Selection sort sendiri adalah metode pengurutan yang mencari nilai terkecil atau terbesar menggunakan pengurutan naik, ascending atau penurunan descending. Nah, di dalam pengurutan ini, di dalam selection sort, nilai akan disusun dari nilai terkecil atau terbesar itu sesuai dengan pengurutan yang kita gunakan. Jika kita menggunakan pengurutan secara ascending, maka nilai terkecil akan dicari. Nah, jika kita menggunakan pengurutan secara ascending atau menurun, maka nilai terbesar akan dicari. Nah, nilai terkecil jika kita menggunakan pengurutan ascending ini akan ditempatkan di bagian paling depan pada sebuah array. Nah, kemudian mencari lagi nilai terkecil atau terbesar. Nah, di sini konteksnya kita akan menggunakan misalkan pengurutan secara ascending. Maka nilai terkecil akan ditelusuri kembali, kemudian nilai terkecil kedua sepanjang jumlah elemen akan dikurangi 1.
Setelah ketemu elemen dari nilai terkecil tersebut, setelah ketemu elemen kedua ditukar dengan nilai minimum. Begitupun seterusnya. Jadi jika dianalogkan seperti ini. Biasa kita mempunyai sebuah array, di sini 34, 67, 23, 28, 98, 15, 89, 67, 28, 18. Di sini dalam penerapan konsepnya itu dijelaskan bahwa nilai terkecil kita menggunakan pengurutan ascending itu akan diposisikan di depan di sini 34. Maka kita akan mencari nilai terkecil selanjutnya. Nah, di sini konteksnya adalah 15. Jika kita sudah menemukan nilai terkecil ini, maka elemen kedua ini akan ditukar dengan nilai minimum, begitupun seterusnya. Berarti 34 akan ditukar dengan 15, maka posisinya diganti. Nah, di sini masuk ke baris 2. Jadi 15, 67, 23, 28, 98, 34. Di sini posisinya sudah berganti. Kemudian begitupun seterusnya di sini. 67. Kita akan mencari nilai terkecil. Dicari, di sini menemukan 18, kemudian nilai ditukar. Nah, posisinya baris ketiga 15, 18, kemudian 23. 23 mencari nilai terkecil, ternyata tidak ada, maka nilainya tetap sama. 15, 18, 23, 28, 98. Di sini 98 akan menjadi nilai terkecil, dan untuk nilai terkecil di sini ada 28. Kemudian ditukarkan elemennya, begitupun seterusnya sampai pengurutan tersebut selesai dan menghasilkan output array yang telah tersusun secara ascending. Seperti itu. Untuk konsep programnya di dalam bahasa C seperti ini. Di sini seperti biasa kita mempunyai array dengan 10 indeks. Di sini 34, 67, 23 seperti contoh. Kemudian untuk counternya sendiri di sini ada int i, temp untuk variabel tampungan. Kemudian min index untuk nilai indeks minimal yang akan disimpan di depan, dan j untuk counter. Untuk algoritmanya sendiri, for i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10 kurang 1, karena di sini array-nya 10. 10 kurang 1, i plus plus. Kemudian masuk ke perulangan, min index sama dengan i. For j sama dengan i plus 1, j lebih kecil dari 10, j plus plus. Nah, di sini di dalam perulangan nested for ini, ada kondisional di dalamnya. If tab in min index lebih besar tab in j, maka jika terpenuhi masuk ke dalam programnya min index sama dengan j. Jika tidak, keluar. Di sini temp sama dengan tab in i. Tab in i sama dengan tab in min index, tab in min index sama dengan temp. Untuk lebih jelasnya di sini kita coba jelaskan kembali dalam whiteboard. Di sini pertama, for i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10 kurang 1. 10 kurang 1 berarti 9. Karena indeks arraynya di sini 10 dan indeks awalnya itu dimulai dari 0. Di sini i sama dengan 0 dan berarti indeks array itu 9. Masuk ke dalam program min index sama dengan 0. Di sini min index masih 0 ya. Masih tidak memiliki nilai. Kita tuliskan saja di sini mi atau min index sama dengan i. I-nya di sini berarti 0, berarti di sini min index sama dengan 0. Masuk ke dalam nested for j sama dengan j plus 1, nilai j di sini masih 0. Berarti j sama dengan 1. J lebih kecil dari 10, j plus plus. Masuk ke kondisional. If tab in min index, nah di sini min index tersebut memiliki nilai 0. Berarti tab in 0, di sini tab in index ke 0 itu adalah 34. Berarti if 34 lebih besar dari tab in j. J di sini nilainya 1. Berarti tab in index ke 1 nilainya adalah 67. 67. Nah, ini adalah kondisionalnya. If 34 lebih besar dari 67, nah di sini adik-adik semua apakah ada tahu apakah kondisi tersebut bernilai benar atau salah? Kondisi tersebut bernilai salah atau false, maka program yang ada di dalamnya ini tidak akan dijalankan. Nah, karena kondisi bernilai false di sini berarti j plus plus, j-nya di sini berganti menjadi 2. Masih di dalam nested for yang ini ya, yang di dalam. J di sini berarti berubah menjadi 2. J2,
tab in min index. Tab in min index masih 34, kemudian tab in J berarti indeks kedua 23. Nah, di sini kita ganti 67 jadi 23. Untuk perulangan kedua, if 34 lebih besar dari 23, nah di sini apakah kondisinya bernilai benar? Nah, di sini kondisinya bernilai true atau benar, maka masuk ke program di dalamnya min index sama dengan J. Berarti di sini min index itu 0 sama dengan J. J ini berarti 23. Nah, di dalam konsep array-nya berarti di sini tab in J, tab in kedua ini itu sama dengan min index. Min index itu berarti 0. Tab in 0 ini diganti menjadi 23. Berarti nilai ini bertukar. Nah, seperti ini. Kita hapus lagi. Berarti nilainya di sini di 23 dan di sini menjadi 34 untuk perulangan selanjutnya. Sudah selesai, maka di sini masuk ke perulangan kembali. J di sini berubah menjadi 3. If min index. Nah, di sini min indeksnya berubah. Nah, di sini min indeksnya berarti 2. Tab in kedua berarti 34. Di sini lebih besar dari tab in J. Tab in J itu 28. Nah, apakah kondisi ini bernilai benar atau salah? Kondisi ini bernilai benar, maka jalankan program min index sama dengan J. Berarti J di sini berarti 3. Berarti min index yang 723 ini berubah menjadi 28. Dan di sini untuk posisinya berarti 34 dan 28 ini bertukar sehingga diperoleh untuk urutannya ada 28 dan 34. Nah, di sini begitu pun selanjutnya sampai indeks-indeks selanjutnya di sini 67. 67 akan melakukan perulangan dan seperti itu. Ini kita baru membahas konteks untuk nested for yang di dalam. Kemudian setelah selesai, di sini temp sama dengan tab i. Ini di sini masih bernilai 0 untuk perulangan yang pertama, ya. Kita coba tuliskan di sini. Temp sama dengan tab i. Tab i tab 0 berarti di sini nilainya 23. Tadi dihapus. Tab i atau 23 di sini berarti tab i min index. Min index sama dengan i. I-nya juga sama dengan 0. Berarti 34. Dan tab in min index 34 sama dengan temp. Berapa nilai temp? Nilai temp ini berarti 23. Jadi nilai tersebut ditukarkan seperti yang sudah tadi dijelaskan. Seperti itu. Untuk konsepnya berarti di dalam selection sort ini nilai tersebut dicari dari nilai terkecil, kemudian nilai terkecil kedua ditukarkan dengan nilai terkecil, dan begitu pun seterusnya untuk konsep perulangan dalam proses pengurutan menggunakan selection sort. Pembahasannya cukup kompleks mungkin, tapi semoga rekan-rekan semua di sini mengerti mengenai pembahasan ini ya. Dan mungkin hanya seperti itu untuk video pertama. Untuk bubble sort dan quick selection sort kita akan coba jelaskan pada pertemuan video selanjutnya. Untuk contoh studi kasusnya di sini, buatlah algoritma dan pemrograman dalam bahasa C menggunakan algoritma pengurutan yang telah dibahas menjadi prosedur atau fungsi. Nah, jadi dalam contoh studi kasusnya, kita diminta untuk membuat prosedur atau fungsi yang di dalamnya merupakan program pengurutan. Yang pertama di sini kita akan jelaskan dalam metode insertion sort. Kita jelaskan secara rinci di sini void insertion sort sebagai nama prosedurnya. Kemudian in panjang, in array. Nah, panjang dan array ini merupakan parameter yang akan kita gunakan di dalam program pengurutan tersebut. Kemudian masuk ke dalam program di dalamnya di sini in i, data sisip dan j. Nah, ini merupakan counter dari program tersebut. Masuk ke dalam pengulangan di dalam prosedur insertion sort. For i sama dengan 1, i lebih kecil dari panjang. Nah, i lebih kecil dari panjang ini menandakan bahwa ini lebih kecil dari panjang array yang nanti kita coba gunakan di dalam pemrograman. I lebih kecil dari panjang, i++, kemudian masuk ke dalam program, data sisip sama dengan array i. J sama dengan i kurang 1,
kemudian masuk ke dalam while data sisip lebih kecil dari array J. Nah, array J ini sudah ada dalam counter ini. Dan J lebih besar sama dengan 0, masuk dalam program array J plus 1 sama dengan array J. J sama dengan J plus 1. Nah, di sini merupakan konsep pengurutannya. Kemudian keluar dari program while, masuk ke program for kembali, array J plus 1 sama dengan data sisip. Nah, itu untuk prosedur dalam instruction sortnya. Kemudian ke bawah di sini kita akan melakukan pengisian dari array tersebut, karena program ini kita akan buat secara fleksibel, yang mana array tersebut bisa diinputkan langsung oleh user. Di sini kita buatkan prosedur pengisian arraynya, void isi untuk nama prosedur, in panjang dan in array sebagai parameternya masih sama. Kemudian masuk ke dalam program in i, for i sama dengan 0, i lebih kecil dari panjang, ingat i lebih kecil dari panjang parameternya. Kemudian i++, kemudian printf, masukkan nilai array ke %d. Kemudian panggil i plus 1. Kemudian scanf %d dan masukkan ke array i. Keluar dari program, kemudian printf/n. Nah, untuk prosedur penampilan arraynya pun sama, kita buat dalam sebuah prosedur di sini. Void tampil untuk nama prosedurnya, in panjang, in array. Untuk parameternya masih sama, kita menggunakan dua parameter yaitu panjang dan arraynya. In i, printf pengurutan menggunakan prosedur bubble sort /n. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari panjang, i++, masuk ke dalam program printf %d, kemudian panggil array ke i. Seperti itu. Nah, setelah membuat prosedur-prosedur tersebut, kita masuk ke dalam main program atau fungsi main. Di sini in main, kamus untuk counternya kita deklarasikan dulu 2, yaitu panjang. Panjang kita masukkan angka 10. In panjang sama dengan 10 dan in array panjang. Nah, kemudian untuk langkah terakhir kita tinggal memanggil prosedur-prosedur tersebut. Di sini isi dalam kurung panjang, array. Nah, berarti di sini kita memanggil prosedur isi dengan parameter panjang dan array yang terdapat dalam main function ini, panjang dan array. Kemudian kita panggil prosedur instruction sort untuk pengurutannya dengan parameter panjang dan array. Dan terakhir kita panggil lagi tampil untuk prosedur penampilan isi array dengan parameter panjang dan array. Nah, parameter ini sudah kita deklarasikan di dalam kamus, ya. Kemudian return 0, seperti itu. Untuk pembuktiannya, mari kita coba jalankan program di sini. Nah, kita masukkan nilai array ke 1. Misalkan di sini kita akan masukkan secara random saja karena akan diurutkan sampai array ke 10. Nah, di bawahnya kita akan menambahkan output pengurutan menggunakan prosedur bubble sort dengan data array yang sudah terurut. Nah, seperti itu untuk prosedur di dalam instruction sort. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode selection sort. Nah, kurang lebih masih sama. Kita akan membuatnya menjadi 3 buah prosedur. Yang pertama itu ada prosedur dari sortingnya, yang kedua ada pengisian arraynya, dan yang ketiga ada penampilan arraynya. Nah, di dalam prosedurnya di sini kita jelaskan kembali. Untuk selection sort, void selection sort sebagai nama prosedur, kemudian in panjang dan in array untuk parameternya masih sama. Kemudian in i, temp, min index, j sebagai counter di dalam sortingnya. Masuk ke dalam for i sama dengan 0, i lebih kecil dari panjang kurang 1. Ingat seperti konsep di dalam selection sortnya. Kemudian i++. Masuk ke dalam program min index sama dengan i. Masuk ke dalam for j sama dengan i plus 1. J lebih kecil dari panjang, j++. Masuk ke dalam program, terdapat kondisional di sini. If array min index lebih besar dari array j, maka min index sama dengan j. Nah, di sini keluar dari kondisional dan for tersebut ada konsep pertukaran nilai di sini. Temp sama dengan array i sama dengan array min index sama dengan temp. Seperti itu untuk prosedur sorting menggunakan selection sort. Kemudian kita masuk kembali ke dalam prosedur isi array, masih sama ya, void isi, in panjang, in array, seperti itu. Masih sama. Kemudian ke dalam prosedur tampil array,
void tampil, in panjang, in array, in if, printf, pengurutan menggunakan prosedur bubble sort, dan seterusnya. Masih sama dengan prosedur dalam insertion sort. Nah, terakhir kita masuk ke dalam main function. In main, kamus in panjang 910 masih sama, kemudian in array panjang. Kita tinggal panggil prosedur-prosedur tersebut. Di sini isi panjang, array. Kemudian selection sort. Nah, isi ini berarti pemanggilan prosedur isi. Kemudian selection sort, pemanggilan prosedur selection sort dengan parameter panjang dan array. Kemudian di sini terakhir tampil, pemanggilan prosedur tampil dengan parameter panjang dan array. Seperti itu. Untuk pembuktiannya kita coba jalankan program. Di sini kita buat kembali program menjadi fleksibel. Masukkan array ke 1. Kita isi random saja karena akan diurutkan. Dan maka menghasilkan output data yang sudah terurut. Nah, kedua output dari metode tersebut sama-sama mengeluarkan output data array yang sudah terurut. Akan tetapi menggunakan konsep pengurutan yang berbeda. Seperti itu. Mudah dipahami bukan adik-adik? Ya, mungkin seperti itu untuk video kali ini. See you di next video. Bye-bye.